Pada episode sebelumnya, mereka bisa saja bertahan hidup seperti klan lain sebelumnya, tapi hanya karena nenek moyang klan batu mengetahui suatu kebenaran, mereka memicu bencana kehancuran. Ketika dia menemukan desa batu lain yang compang-camping, Xiao tiba-tiba mendengar informasi mengejutkan ini dari mulut seorang tetua bermata kacau. Meski banyak klan yang berdosa, mereka tetap terbagi menjadi pendosa primer dan sekunder. Sejak zaman kuno, telah lama diterima bahwa klan batu, klan api, dan lainnya, totalnya 30 klan, adalah keturunan utama para pendosa. Inilah rahasia yang dibicarakan oleh tetua ini. Klan batu hanyalah salah satu dari mereka, klan yang tidak bisa dimaafkan. Sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya. Mereka selalu mengatakan darah orang berdosa, mungkinkah mereka bisa mengetahuinya? Xiao bertanya. Dia telah mendengar istilah ini beberapa waktu yang lalu, dan itu selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia menyuarakan keraguannya. Bagaimana hal ini didefinisikan? Desa batu kecil ini sangat tandus, hanya berpenduduk 1 atau 200 orang. Mereka mengenakan pakaian kulit binatang tua dan compang-camping yang cukup primitif, sama sekali tidak seperti keturunan negara kuno. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, itu benar-benar dapat diverifikasi melalui beberapa benda suci. Saat diuji, dahi orang-orang tersebut akan memperlihatkan bintik-bintik cahaya. Darah orang-orang berdosa berkumpul di dahi orang-orang yang berkuasa, cahaya suci berkobar seperti obor. Sementara itu, mereka yang memiliki darah pendosa terbesar bahkan akan menunjukkan beberapa pola di dahi mereka, pancarannya melonjak ke langit. Saat Xiao mendengar ini, dia cukup terkejut. Di mana benda suci ini bisa ditemukan? Dia bertanya. Dia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya. Itu sebenarnya bukan benda suci, sesuatu yang dimiliki semua klan. Setelah klan batu dimusnahkan, hanya ada sebuah batu besar di dalam reruntuhan ibu kota negara kuno. Letaknya tepat di depan ibu kota itu, dan seseorang dapat menguji dirinya sendiri melaluinya. Seharusnya tidak diambil oleh siapapun, kata orang yang lebih tua. Itu karena bagi kebanyakan orang, itu bukanlah harta rahasia, tidak berguna sama sekali. Ketika lelaki tua itu membicarakan hal-hal ini, matanya tampak linglung, tenggelam dalam kesedihan. Xiao berhenti di desa ini selama beberapa waktu, dengan sungguh-sungguh menanyakan beberapa pertanyaan. Dia meninggalkan setumpuk barang berharga sebelum akhirnya pergi, langsung menuju reruntuhan itu. Apakah dia masa muda klan batuku? Betapa aku berharap agar sebuah bintang bangkit kembali, seorang ahli kuat yang menerangi masa lalu dan masa kini, mengintimidasi semua yang ada di bawah langit, seseorang yang dapat menghapus penghinaan klanku. Orang tua itu bergumam. Matanya berkaca-kaca, dan pada akhirnya, dia menangis sedih saat mengingat kembali kejayaan negara kuno itu di masa lalu. Segera setelah itu, Xiao kembali ke reruntuhan itu. Benar saja, ada sebuah batu besar di depan kota. Itu jelas berbeda, memberikan kesan kuno. Ada bercak-bercak darah di sepanjang permukaannya. Mereka tidak tersebar di batu ini, melainkan sejenis bintik berdarah bawaan. Xiao agak skeptis. Dia mengulurkan tangannya. Dia melakukan seperti yang dikatakan orang tua itu, sedikit menggerakkan energi darahnya sebelum menunggu dengan tenang. Saat itu juga, darah di dalam tubuhnya melonjak, bergemuruh seperti kilat. Itu melonjak seperti sungai besar. Kemudian, tulang keningnya segera memadatkan simbol kuno dan misterius yang bersinar dengan kecemerlangan tiada tara. Ini bukanlah pola yang dibicarakan oleh orang tua itu, melainkan sebuah simbol. Seolah-olah aliran bintang berputar-putar, rumit, aneh, misterius, dan sangat mempesona. Terlebih lagi, pancarannya terus meningkat, seolah tidak akan pernah habis. Pada akhirnya, dengan suara Ci, ia melesat ke langit, menerangi langit, menyebarkan awan. Astaga, apa itu? Di kejauhan, orang-orang berteriak kaget ketika mereka menatap ke langit dengan rasa tidak percaya. Secercah cahaya menembus wilayah surga, menerangi seluruh wilayah ini. Aneh dan tak terduga, tidak normal dan misterius. Tiba-tiba ada jenis fluktuasi aneh yang muncul keluar. Itu, kondensasi darah orang berdosa, itu benar-benar menyebarkan awan. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak sekte besar di Provinsi Xin segera menyadarinya.
Bagaimana bisa ada simbol darah orang berdosa yang begitu kuat, pancaran cahayanya menembus langit? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Teriakan alarm terdengar dari berbagai tempat. Sementara itu, Si Hao juga tercengang. Dia mendengar suara sunyi dari usianya yang sudah lanjut, tidak diketahui apakah itu berasal dari batu besar itu atau simbol di dahinya. Kami, bukanlah keturunan orang berdosa, prestasi nenek moyang kami tiada tandingannya, mereka selalu berjuang di garis depan, masih terus berlanjut hingga saat ini, menciptakan kejayaan melalui harga darah dan tulang. Suara ini sedih, dan kuno. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasakan keinginan untuk menitikkan air mata. Si Hao tidak bergerak. Dia merasakan gelombang emosi menumpuk di dadanya. Dia berdiri di sana, menjadi satu dengan batu besar itu. Simbol di keningnya menjadi lebih cemerlang. Kami bukanlah orang berdosa, darah yang mengalir di dalam diri kami tidaklah najis. Itulah kemuliaan, sebuah catatan pencapaian kami. Suara itu agung, terngiang di telinga Si Hao, membuat hatinya bergetar. Di kejauhan, banyak orang yang terkejut. Pancaran darah orang berdosa ini terlalu cemerlang, membuat mereka merasa tidak percaya. Orang macam apa yang memiliki darah orang berdosa yang begitu kaya? Apakah makhluk ganas kuno yang sejati telah kembali? Seseorang bergumam pelan, menyipitkan matanya. Cahaya keluar dari pupil mereka. Ini pasti akan mengejutkan semua sekte dan menyebar ke setiap provinsi. Di langit, sebuah simbol menyala. Ada seseorang yang, melalui jarak yang tak terhitung jumlahnya, melalui cermin penjaga klan sekte mereka, melihat bahwa itu adalah karakter dosa. Karakter dosa yang lengkap muncul, membuat keberadaan yang memegang cermin itu menghirup udara dingin. Darah orang berdosa menjadi karakter, kita harus menemukan orang ini. Segera ada eksistensi kuno yang mengeluarkan teriakan, sampai pada kesimpulan ini. Provinsi Xin, warisan yang berdekatan dengan reruntuhan negeri batu dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada simbol kuno di langit yang mengeluarkan cahaya cemerlang. Itu bersinar seperti matahari. Banyak orang terkejut. Mereka mulai berdiskusi satu sama lain, namun mereka tidak berani mendekat karena takut membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Di ujung bumi yang besar, sepasang kakek dan cucu sedang lewat. Mereka merasakan sesuatu, memandang ke arah ini. Kakek, apakah itu karakter dosa? Dia. Sebenarnya ada orang seperti ini, darah orang berdosa mengembun dan menerangi langit, menghasilkan karakter ini. Di masa lalu, bahkan individu-individu jahat yang hebat itu hanya menghasilkan beberapa pola dao. Tetapi kakek, kamu memberitahuku bahwa sebelumnya, karakter ini bukanlah dosa, melainkan mewakili suatu jenis kemuliaan. Itu benar. Sayang sekali, sekarang, itu adalah karakter dosa. Makna aslinya sudah tidak ada lagi. Keduanya tertinggal di kejauhan, menghilang ke batas cakrawala. Tangan Si Hao gemetar. Dia menyentuh batu besar yang berlumuran air mata darah. Suara sedih itu masih terdengar di telinganya. Kami, bukanlah orang-orang dengan darah orang berdosa, nenek moyang kami, masih berperang, menutup langit dan bumi, memotong jalan mundur mereka sendiri, masih berperang dalam pertempuran berdarah, mempertahankan perbatasan yang terpencil. Kata-kata sedih ini sepertinya disampaikan dari dunia yang terpisah dari dunia ini. Ia menangis, melolong sedih. Ia memiliki suatu jenis kemuliaan, tetapi juga suatu jenis kesedihan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Si Hao menemukan tubuhnya gemetar. Suasana hatinya juga beresonansi sebagai respons. Tanpa disadari, wajahnya sudah berlinang air mata. Pada akhirnya, tangannya meninggalkan batu besar itu, dan simbol di dahinya lenyap. Pancaran darah orang berdosa memudar dari langit, menghilang. Dia menyentuh pipinya. Air matanya masih ada, jadi semua yang terjadi barusan adalah nyata. Dia telah dipengaruhi oleh gelombang emosi. Namun, dia sama sekali tidak ragu. Dia dengan tegas mengeluarkan tombak kosong itu, dan dengan suara Ci, membuka kekosongan itu. Dengan satu tangan memegang tombak, dia melompat ke dalam. Ruang hampa tertutup, mengembalikan kedamaian di tempat ini. Segera setelah itu, sesosok tubuh melesat seperti kilat, mengguncang langit saat ia mendekat dengan cepat. Dengan suara gemuruh, ia turun ke reruntuhan tersebut. Secara tak terduga itu adalah Dewa Surgawi. Dia adalah ahli yang paling dekat dengan tempat ini, orang pertama yang bergegas.
Kemudian, beberapa sosok merobek langit, turun sambil memberikan tekanan yang besar. Segera setelah itu, bahkan ada seseorang yang dikelilingi oleh energi kacau yang turun dari luar angkasa. Dia mengabaikan tempat ini, tidak berbicara lama. Darah para pendosa terbentuk, cahaya muncul dari dahi, terukir di langit. Mereka yang tidak mengetahuinya mungkin mengira nenek moyang mereka telah kembali. Baru setelah sekian lama terdengar suara kuno di sini. Tidak ada fluktuasi dalam suara ini, tidak ada emosi untuk dibicarakan. Mereka pergi, tidak tinggal di sini. Kemudian, kelompok orang lain datang satu demi satu, mengunjungi tempat ini. Darah orang-orang berdosa membakar segalanya. Cahaya yang dilepaskan dari tulang dahi telah menyulut semuanya, kita tidak dapat merasakan apapun. Itu hanya karakter, dosa, yang menerangi langit, sejenis pemandangan yang tidak teratur, namun mengejutkan semua pihak. Tidak mungkin Xiao mengetahui bahwa tindakannya barusan akan memicu keributan seperti itu. Arus bawah yang sangat besar sedang melonjak. Beberapa orang sedang mencari-cari, ingin menemukannya. Saat ini, dia sudah lama meninggalkan tempat itu. Dia berdiri di atas gunung pendek, saat ini sedang tenggelam dalam pikirannya. Hanya setelah entah berapa lama waktu telah berlalu barulah dia kembali ke dunia nyata. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya bukan keturunan darah orang berdosa. Dia bisa merasakan emosi seperti itu bahkan sampai sekarang, beresonansi dengannya. Nenek moyangnya bukanlah orang berdosa, melainkan pendiri kemuliaan. Bahkan saat ini, mereka bertempur di garis depan, darah panas mengalir dari tubuh mereka. Gelombang emosi ini, gelombang niat perang ini memberi Xiao semacam pemahaman, realisasi kebenaran. Dia meningkatkan satu langkah lebih jauh. Apakah aku akan mencapai lingkaran besar alam pakar tertinggi? Mata Xiao cemerlang. Dia sudah berada di depan pintunya sebelumnya, segera mencapainya. Sekarang, dengan emosinya yang sangat berfluktuasi, dia tiba-tiba akan langsung menerobos. Dia tidak melanjutkannya, karena satu kesalahan saja dan dia akan langsung memasuki alam api ilahi. Begitu seseorang memasuki lingkaran besar alam pakar tertinggi, hanya akan ada garis tipis sebelum menerobos ke alam api ilahi. Dia sudah memikirkan semuanya, bersiap menunggu beberapa hari untuk mendapatkan semacam keberuntungan alami langit dan bumi, dan menggunakannya untuk membersihkan dirinya sebelum mencapai tingkat kesempurnaan, membuat dirinya semakin kuat. Ini adalah rencana yang sudah dia putuskan sejak lama. Dia tidak menyimpang dari jalurnya hanya karena kesadaran ini. Bagaimanapun juga, sebelum memasuki abadi kuno, dia harus mencapai level tertinggi dari alam ahli tertinggi, meningkatkan kekuatannya satu level lagi. Hanya dengan begitu dia bisa dengan tenang menghadapi semua lawannya. Siapa lagi yang berani menyebutku keturunan pendosa? Apa yang ada di dalam? Xiao tidak menerima ini. Setelah menenangkan diri, dia memutuskan untuk mengunjungi negara api. Huoling'er seharusnya ada di sana. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Provinsi Surga, tempat yang sangat jauh dari Provinsi Xin. Ada beberapa ratus provinsi di antara mereka. Namun, hal-hal yang terjadi hari ini masih menyebar ke tempat ini, menimbulkan keributan di tingkat yang lebih tinggi. Kenyataannya, kemunculan karakter, dosa, kental yang menerangi langit mengejutkan banyak sekte besar. Bukan hanya mereka. Namun, hanya klan ini yang merasa tahu siapa orang ini. Runtuhan klan batu, pasti anak muda itu, kan? Kata Dewa Surgawi dengan mata sedingin es. Baru-baru ini, mereka telah diombang-ambingkan oleh seorang ahli kecil yang hebat, kehilangan muka. Yuyu ditebas, pelindung Dao dikalahkan, diperlakukan dengan warisan besar sebagai bahan tertawaan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka masih belum membocorkan identitas asli Xiao. Karena mereka masih enggan, ingin menangkapnya untuk mendapatkan teknik kunpeng dan lainnya untuk diri mereka sendiri. Biarkan aku membuat ramalan untuk melihat di mana dia berada. Pelindung Dao muncul. Sebagian kecil tanduk patah di kepalanya baru saja tumbuh kembali, belum pulih sepenuhnya. Wajahnya yang layu semakin pucat. Bagus sekali. Ada para dewa surgawi yang berteriak, merasa sangat khawatir. Jika tetua ini melakukan ini, kemungkinan besar dia akan menghabiskan sisa hidupnya. Hebat, jangan. Qi Daolin adalah orang gila. Bahkan jika kita dapat menemukan anak muda itu, keuntungannya tetap tidak bisa menutupi kerugiannya. Saran Dewa Surgawi, Moluo. Qi Daolin memasuki wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas.
Hal-hal yang akan saya lakukan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Merupakan kehendak surga untuk mengakhiri hidup anak muda ini sebelum waktunya. Kata pelindung Dao dengan tenang. Semua orang terkejut. Mereka saling memandang dengan cemas. Siapkan ruangan yang tenang. Saya akan melaksanakan rencananya. Teknik Kunpeng dan lainnya akan disita, dan bencana akan dikirimkan dalam perjalanannya. Mata pelindung Dao itu dingin, tanduknya yang patah berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Segera setelah itu, tempat ini menjadi sunyi. Semua dewa surgawi mundur, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu. Mereka sangat gugup di dalam hati. Mereka ingin mendapatkan teknik yang tak tertandingi dan membunuh bencana itu, tetapi mereka takut Ki Daolin akan mempelajarinya juga. Sekarang pelindung Dao mengambil tindakan, tidak mungkin dia bisa terus hidup. Meskipun dia menakjubkan, dia masih akan layu sebelum waktunya. Bahkan jika dia mati, tidak apa-apa. Kalau tidak, meski dia masih muda, dia selalu membuatku merasa tidak nyaman. Beberapa dewa surgawi berbicara dengan lembut sambil menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, mereka merasakan kehampaan terbelah dan sebuah lorong terbuka. Kemudian, seolah-olah ada benda berat yang terjatuh. Apakah yang hebat berhasil? Apakah dia menangkap monster kecil itu? Mereka tidak bisa mempercayainya. Para petinggi klan surgawi semuanya berdiri dan merasa terkejut. Mereka merasa seperti seseorang terjatuh ke tanah. Apakah mereka benar-benar berhasil? Batuk. Suara batuk terdengar. Simbol-simbol di dalam ruangan yang sunyi itu memudar, dan mereka sekarang dapat merasakan semuanya dengan jelas lagi. Akibatnya, ekspresi beberapa orang berubah. Mereka semua bergegas. Bagus sekali. Mereka berteriak dengan keras. Pelindung Dao itu tergeletak di tanah, batuk seteguk darah. Mulutnya dipenuhi bekas darah. Dia tidak membawa kembali orang itu, melainkan dirinya sendiri yang jatuh ke tanah. Apa yang telah terjadi? Dewa Surgawi Moluo sangat khawatir. Dia segera bergegas untuk membantu mengobati lukanya. Hanya saja, darah yang mengalir dari mulut pelindung Dao tidak berhenti, terus mengalir keluar. Ramalannya tidak akan muncul, dia memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya, dan bahkan lebih terkejut lagi saat dia bergumam, saat aku menatap ke masa depan, ada hamparan kekacauan yang mendasar. Saat dia berbalik, di belakangnya ada hamparan kehampaan. Bagus sekali. Kamu, apa yang kamu katakan? Dirimu yang terhormat sedang membicarakan monster kecil itu? Ya, dia. Darah mengalir tanpa henti dari mulutnya. Dia layu. Dengan sangat terkejut, dia berkata, dia, sepertinya tidak termasuk dalam rangkaian sejarah ini. Kota surga, di dalam aula istana. Orang-orang di sini semua gelisah, dan bahkan para dewa surga pun sangat cemas. Karena pelindung Dao hampir mati, menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana bisa seperti ini? Kehidupan pelindung Dao yang hebat berada dalam bahaya. Klan saya akan kehilangan salah satu ahlinya yang paling kuat. Dewa Surgawi Moluo tampak sangat khawatir. Hasil ini terlalu buruk. Itu semua karena bajingan kecil itu. Bencana klanku baru-baru ini semuanya ada hubungannya dengan dia. Wajah Dewa Surgawi lainnya menunduk, memancarkan niat membunuh. Mereka semua merasa tidak nyaman. Pelindung Dao tidak punya banyak nyawa tersisa, dan sekarang dia mencoba ramalan, ingin menangkap si Hao yang berada dalam jarak yang tak terhitung jumlahnya dan melenyapkan bencana ini. Namun, hasilnya terlalu buruk. Mereka yang secara alami tidak selaras dengan spiritual, biasanya, tidak akan berani mencobanya secara gegabah meskipun mereka sendiri kuat, atau mereka akan menderita murka surga. Hanya seorang ahli tertinggi yang remeh, namun menimbulkan kekacauan besar di klan kita. Ini jelas tidak bisa dimaafkan. Dewa Surgawi Kituo meraung dengan suara rendah. Batuk, pelindung Dao itu mengeluarkan darah, wajahnya pucat. Dia kekurangan kekuatan hidup, kondisi tubuhnya yang lama menjadi semakin buruk. Dia mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saya benar-benar tidak mau menerima ini, bahkan tidak dapat menemukan ahli muda tertinggi. Matanya sedingin es. Saat ini, dia merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya, karena pemandangan ramalan itu terlalu menakutkan, membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Kenyataannya, hati orang lain juga bergetar.
Bahkan seseorang yang sekuat pelindung Dao, karena masa mudanya, memperpendek hidupnya sendiri. Dia berada di Provinsi Xin. Dia harus dibunuh. Dewa Surgawi Moluo meraung. Pikirkan cara untuk melestarikan kehidupan pelindung Dao yang hebat. Kita tidak bisa membiarkan dia jatuh. Seseorang berkata dengan sangat khawatir. Itu karena Celestial Tua pergi, memasuki area terlarang tanpa batas untuk memenuhi kontrak kuno, tidak diketahui apakah dia akan kembali lagi, jadi klan ini membutuhkan ahli yang kuat untuk mengawasinya. Pelindung Dao yang hebat tidak bisa meramalkan di mana monster kecil itu berada, dan akibatnya tidak bisa membawanya kembali. Ini berarti dia seharusnya tidak menderita murka surga, jadi mungkin dia masih bisa diselamatkan. Mereka mulai menggunakan segala jenis metode, semua demi menjaga kehidupan pelindung Dao. Bayangan gelap menutupi kota surga. Tekanan yang besar membebani, membuat banyak orang merasa gugup dan gelisah. Provinsi Xin, tempat dengan esensi spiritual yang jarang. Xiao tidak menyadari bahwa seorang ahli menakutkan yang muncul di era kuno hampir kehilangan nyawanya karena mencoba menangkapnya. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Itu karena pelindung Dao tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Apakah ini negara api? Xiao telah melakukan perjalanan cukup jauh, mendekati sebuah negara kuno. Tempat ini didirikan oleh klan api dan sudah ada sejak lama. Saat ini, itu adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Setidaknya, di Provinsi Xin, negara api memainkan peran yang sangat penting. Itu adalah warisan yang tidak bisa dianggap kecil. Ada dewa surgawi yang mengawasi tempat ini, sampai-sampai ada 1 atau 2 tokoh tingkat master sekte. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan besar dari alam yang lebih tinggi, mereka masih terbilang lebih lemah. Pohon api Phoenix menjulang tinggi ke awan. Pohon-pohon ini sangat besar, dan 10 di antaranya tumbuh berdampingan. Semuanya memancarkan pancaran warna-warni merah cemerlang. Mereka menjulang tinggi di ibu kota negara api, berkobar dengan api yang ganas. Klan Api, sebuah sekte yang didirikan di atas api. Api juga berfungsi sebagai lambang mereka. Kota api adalah kota yang berkembang. Banyak orang datang dan pergi, jalanan penuh dengan lalu lintas. Sementara itu, kota besar ini juga cukup istimewa. Jika diamati dari kejauhan, seseorang akan melihat hamparan merah yang memancarkan pancaran sinar merah. Ini adalah kota besar yang diciptakan dari batu kristal api. Ada makhluk dari berbagai klan berbeda di jalanan, terutama selama periode waktu di mana sejumlah besar kekuatan berkumpul. Orang asing menempati hampir semua penginapan besar. Semua orang tahu kenapa mereka datang, tapi sulit untuk mengusir mereka. Orang-orang ini berasal dari warisan Dao yang besar, jadi tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka sepenuhnya. Negeri api sangat besar. Dengan kota yang begitu besar, apakah saya dapat menemukan Huoling Air? Xiao berkata dengan lembut. Dia sangat ingin bertemu dengan teman lama dari alam bawah ini. Namun, dia merasa bahwa setelah Kaisar Api dari alam bawah muncul, tidak mungkin dia bisa memasuki istana kekaisaran negara api utama. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, masih sulit baginya untuk menampilkan kecemerlangan apapun di alam yang lebih tinggi. Sampai-sampai dia khawatir apakah Kaisar Api dan Huoling Air tiba di sini dengan selamat. Huoling Air. Belum pernah mendengar tentang dia. Seperti yang diharapkan, ketika Xiao bertanya-tanya, dia kecewa. Tidak ada yang tahu tentang mereka, belum pernah mendengar tentang nama ini. Anak muda, kamu sudah bertanya beberapa kali. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya mengetahui semua gadis paling menakjubkan dan berkuasa di ibu kota kekaisaran ini. Tidak ada orang seperti itu. Seorang penatua menjadi tidak sabar. Dia bukan seseorang dari dunia kultivasi, hanya seorang pengusaha, tapi dia mengerti sedikit tentang kota api. Xiao tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri karena pertanyaannya, itulah sebabnya dia hanya bisa bertanya pada orang seperti ini. Dia menghela nafas. Awalnya dia mengira akan bisa bertemu teman lama jika dia datang ke sini, namun pada akhirnya dia kecewa. Dia benar-benar mengkhawatirkan pasangan ayah dan anak itu, berharap tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada mereka. Xiao tetap berada di ibu kota negara api, tidak pergi, malah meluangkan waktu untuk memahami lebih banyak tentang tempat ini. Dia berharap menemukan petunjuk lain, dan tidak mau melewatkan kesempatan ini.
Dia tidak mendapatkan kabar apapun mengenai pasangan ayah dan anak tersebut, namun dia mengetahui bahwa kota ini memiliki beberapa ahli yang luar biasa. Mereka adalah ahli tertinggi yang berasal dari berbagai provinsi, dan bahkan ada beberapa bakat luar biasa yang telah menunjukkan diri mereka. Xiao mengerutkan kening. Mengapa bahkan makhluk muda tertinggi pun datang ke provinsi Xin? Selain itu, dia mengetahui bahwa akan ada pertemuan jenius dari waktu ke waktu, dan mereka sepertinya sedang menunggu orang yang sangat tangguh. Hal ini membuatnya terkejut. Bakat luar biasa bahkan datang, semua demi bertemu orang itu? Dia gemetar dalam hati, bertanya-tanya orang seperti apa yang akan muncul. Mungkinkah orang ini akan mengunjungi negara api dan muncul di sini? Saya harus pergi melihatnya juga untuk melihat betapa kuat dan menantangnya orang itu. Sayangnya, dia kecewa. Memang ada seseorang yang mungkin muncul, tapi itu belum pasti 100%, dan tidak ada yang tahu kapan orang ini akan muncul juga. Namun, meskipun demikian, para ahli muda tertinggi dari ibu kota negara api semuanya tergerak, menunggu dengan penuh harap. Baru-baru ini, tidak ada yang tersisa, semuanya menunggu di sini. Seolah-olah mereka adalah burung yang memandang ke arah burung Phoenix, ratusan binatang menyambut seorang kaisar binatang. Cukup banyak pertemuan jenius yang diadakan selama periode ini. Banyak orang berbincang satu sama lain, bertukar petunjuk. Akan ada pertemuan terhormat malam ini, Putri ke-6 sedang menjamu tamu. Ketika saatnya tiba, akan ada banyak orang jenius yang akan muncul. Kualifikasinya cukup tinggi, mengundang semua tokoh tingkat atas dari berbagai provinsi. Ada orang yang mendiskusikan hal ini. Ini bukan rahasia, sudah lama tersebar. Tentu saja, bagi Xiao, ini adalah informasi yang hanya bisa dia ketahui dengan mendengarkan percakapan semacam ini. Itu sebabnya dia mendengarkan diskusi mereka dengan cermat untuk memahami tempat itu. Ini semua mengarah pada burung Phoenix. Di sini, sang kaisar disembah oleh ratusan burung yang memicu keributan besar. Pertemuan seperti ini akan diadakan karena hal ini. Aku harus pergi melihatnya. Xiao sampai pada kesimpulan ini. Di malam hari, abu vulkanik mewarnai separuh langit dengan warna merah tua. Seolah-olah api yang berkobar-berkobar di atas, awan dikelilingi oleh batas emas. Sebuah rumah megah, ruang yang ditempatinya tak terbatas. Letaknya di luar ibu kota kekaisaran. Saat ini, angka ada di mana-mana. Orang-orang bergegas dari waktu ke waktu, turun dari atas atau masuk melalui kereta emas. Mereka semua mempunyai sikap yang mengesankan, sosok yang tidak biasa. Keluar dari jalan. Seseorang berteriak dari kejauhan. Kereta emas ungu ditarik oleh binatang yang membawa keberuntungan. Bahkan kehampaan pun bergemuruh di bawah kaki mereka. Identitas mereka yang diundang bukanlah orang biasa, semuanya adalah orang-orang berkuasa dari berbagai provinsi. Namun, ketika gerbong ini muncul, mereka yang berada di depan masih menyingkir, terutama salah satu kereta perang emas yang bahkan berhenti di samping, menyerah pada gerbong tersebut. Jelas bahwa terlepas dari apakah itu kereta perang emas atau kereta berharga tulang binatang, latar belakang keduanya tidak biasa, namun meskipun demikian, mereka tidak bersedia memulai konflik. Xiao juga tiba. Meskipun dia tidak pernah menundukkan kepalanya, dia tidak akan memulai perkelahian dengan kasar dan terburu-buru tanpa alasan. Dia juga pindah ke samping bersama beberapa orang lainnya. Hanya satu kereta perang kuno berwarna hijau yang tidak pergi, terus bergerak maju. Akibatnya, suara gemuruh terdengar dari belakang, dan beberapa binatang keberuntungan melompat ke udara, membawa kabut bersamanya saat ia langsung melompati gerbong ini. Asap dan debu membubung ke udara. Beberapa binatang keberuntungan menarik kereta ungu emas, turun ke tanah dan menimbulkan banyak asap dan debu. Ini menabrak kereta perang hijau itu juga, dan hanya setelah melakukan ini barulah ia menuju ke istana itu. Tawa seperti suara lonceng perak terdengar dari dalam kereta ungu emas, sangat kurang ajar dan mencolok. Orang-orang di dalam kereta perang hijau sangat marah, ingin mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh seseorang, menasihati dengan suara rendah. Saudaraku, jangan cepat marah, tahukah kamu siapa dia? Anda tidak dapat memprovokasi dia. Latar belakangnya mengejutkan, dan dia mungkin berhubungan dengan individu legendaris yang lewat. Seseorang berkata dengan suara lembut. Pada akhirnya, hal ini menarik banyak perhatian. Banyak orang merasa kaget. Mereka seperti burung yang memandang ke arah burung Phoenix.
Menyambut ahli muda misterius dan kuat yang tak tertandingi ini, dan gadis ini ada hubungannya dengan dia. Banyak orang memasuki istana satu demi satu. Saat giliran Si Hao, dia tidak mendapat undangan, tapi dia tidak dihentikan, masih diizinkan masuk. Ini adalah masa-masa sulit. Orang-orang jenius dari seluruh provinsi telah bermunculan, dan cukup banyak di antara mereka yang merupakan tokoh terkenal di provinsinya. Bahkan putri klan api pun tidak berani menyinggung perasaan mereka secara sembarangan. Siapa yang tahu kalau orang aneh akan melompat keluar? Jika mereka dihentikan secara paksa, satu kesalahan saja akan menyebabkan darah mengalir. Rumah itu sangat besar dengan halaman berlapis-lapis. Itu sangat megah, dan semuanya bersinar di malam yang gelap, memancar dengan cemerlang. Seolah-olah istana batu giok berhiaskan berlian itu jatuh ke dunia fana. Bukankah itu ahli tertinggi dari klan Luan? Reputasinya cemerlang di klannya, peringkatnya sudah lama berada di 20 besar. Dia tiba-tiba datang. Itu termasuk apa? Lihat, bahkan ada orang-orang dari klan Suyan di sini, yang benar-benar menerima undangan itu bahkan dengan emosi mereka yang kasar. Astaga, Lei Gongzui menatapku, mungkinkah dia mendengarku berbicara tentang dia? Orang ini lari dengan suara Sou. Apa? Kamu jenius dari Provinsi Iblis? Senang bertemu Anda di sini. Orang itu sepertinya berasal dari provinsi liar, namanya cukup terkenal di provinsinya, salah satu dari 10 ahli tertinggi mereka. Ada banyak makhluk di halaman. Mereka saling memandang, mengeluarkan seruan kekaguman dari waktu ke waktu. Pasalnya, muncul beberapa orang ternama dari tiap provinsi sehingga membuat masyarakat di sini kaget. Banyak sekali ahlinya, semuanya pahlawan dari klan berbeda. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ada orang-orang yang sedang mendiskusikan tokoh-tokoh terkenal di provinsi-provinsi di bawah langit, membicarakan siapa yang terkuat. Biarkan saya membuat peringkat, 10 pakar generasi muda. Dengarkan aku dan beritahu aku jika itu masuk akal. Si Hao juga tertarik, namun ketika hidungnya mencium aroma obat, hatinya tergerak. Dia dengan cepat bergerak maju, dan segera setelah itu, dia tiba di bidang pengobatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan pikiran seseorang sekuat Si Hao menjadi tegang, langsung terpana. Ada formasi besar yang melindungi tempat ini. Ada simbol-simbol yang membentuk penghalang cahaya di bidang pengobatan. Sementara itu, cahaya warna-warni bersinar cemerlang di dalam, kemegahan penuh keberuntungan dilepaskan dalam puluhan ribu garis, membentuk pemandangan esensi spiritual yang unik. Cukup banyak orang berkumpul di sini untuk berdiskusi. Kudengar pertemuan ini diadakan justru karena ada sosok luar biasa yang ingin melihat ladang pengobatan klan api, dan itulah sebabnya diadakan di sini. Ini, obat suci, bagaimana bisa ada lebih dari 10? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Ada terlalu banyak obat suci di sini, sungguh tak terbayangkan. Sebelumnya ada beberapa ratus obat spiritual, namun pada akhirnya banyak yang mati, hanya belasan saja yang selamat. Mereka semua kemudian bermutasi, berevolusi menjadi obat suci. Seseorang berkata, "Apa? Ada yang seperti ini? Obat-obatan ini memiliki latar belakang seperti ini?" Rumor mengatakan bahwa seseorang membawa mereka dari alam bawah. Kata seorang kultivator yang memahami detailnya. Tidak jauh dari sana, ketika Si Hao mendengar ini, dia sangat terguncang. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan petunjuk mengenai Kaisar Api dan Huoling Er. Ini kemungkinan besar diangkat oleh mereka.